Halo teman-teman, kita ketemu Instagramnya Jatim 3 nih ya. Ini Instagram agak unik teman-teman. Gua belum follow dan sudah gua follow ya. Jadi ada berita terbaru dari Jatim 3 ya, Kanwil Jatim 3. Langsung gua share aja ya. Sebelum posting ini dihapuskan, teman-teman coba segera ditonton teman-teman ya. Siapa tahu besok sudah dihapus ya posting ini ya. Jadi ini adalah pajak Jatim 3. Ini adalah media sosial resminya Kanwil DJP Jawa Timur 3 ya. Coba kita buka dulu deh Jatim 3. Jadi ada 8.000 follower, gue sudah follow ya. Akun resmi kantor Jatim 3 ya. Kalau kita lihat ini kan dia di pin nih. Ini di pin ini eh apa ini? Sudah lama ya, sudah lama di pin. Kemudian ini SPTOI. Oke, keren juga nih ya. Sudah lama 29 minggu yang lalu ya. Nah, layanan Evin ini Februari 5 ya. Jadi akunnya tidak aktif teman-teman ya. Akun Jatim 3 ini tidak aktif Februari lalu nih ya. Ini di pin apa enggak sih? Kita lihat. Oh, di pin juga ya. Oh, ini baru nih, baru nih. Nah, ini 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Dan ini adalah beberapa jam yang lalu teman-teman ya. 5 jam yang lalu. Nah, ini yang kita soroti teman-teman ya. Jadi luar biasa kok bisa Kamil Jatim bikin ini ya. Jadi dia bikin postingan bahwa Pengadilan Pajak tolak gugatan PT Aren Indonesia, DJP menang mutlak katanya. Ini udah kayak buzzer gitu, udah kayak buzzer main main media sosial gitu. Dia nggak tahu, ini admin medsosnya tidak tahu kalau dia sudah kalah di keberatan, gitu loh. Admin medsosnya tuh nggak tahu. Aduh, gue gue bingung, gue ketawa berkali-kali tadi ketika gue nonton ngeliatin kasus ini ya, postingan ini. Kok bisa sih dia posting beginian? Di media sosial resminya, padahal dia sudah kalah di keberatan. Dia tidak tahu. Ini admin medsosnya nggak ngerti. Apa sengaja nggak dikasih tahu sama si Wisnu gitu ya? Atau memang mereka belum tahu, belum dapat informasinya kalau mereka itu kalah di keberatan. Coba kita lihat. Kita baca teman-teman ya, supaya teman-teman baca ini tahu nih. DJP berhasil memenangkan kasus gugatan perpajakan yang diajukan oleh PT Aren Indonesia. Putusan pengadilan pajak mengukuhkan bahwa seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Mohon maaf, tidak begitu putusannya. Oke, mohon maaf nih. Yang benar adalah hakim tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang sudah disampaikan oleh penggugat. Kenapa? Karena diduga oknum hakimnya berkomplot dengan si oknum-oknum di Kanwil Jatim 3. Dan sudah terbukti ya melalui kalimat dari si oknum Wisnu itu mengatakan kalau lu tidak punya kenalan di pengadilan, lu nggak bisa menang. Sudah terbukti benar itu kata-katanya dia itu ya. Nah, jadi bukannya dia menang sesuai dengan aturan hukum, tidak ya. DJP sudah terbukti melanggar hukum dan DJP sudah mengakui di dalam persidangan kalau dia melanggar hukum. Cuman dia tidak bersedia dihukum dan dia tidak mau mengatakan kalau hukumannya adalah membatalkan SKP gitu ya. Tetapi DJP si oknum itu sudah mengakui kalau dia melanggar hukum. Teman-teman ya, ada di dalam persidangan. Terlihat dengan jelas ya, dengan bangga dia mengatakan bahwa kami melanggar hukum, kami tidak masalah. Jadi jadi bukannya hakim mengatakan dia sudah sesuai hukum ya, bukan. Hakim mengatakan tidak mempertimbangkan dalil daripada penggugat. Oke? Beda loh ya, beda ya. Kasus ini bermula dari laporan PT Arion kepada Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan adanya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Betul ya. Namun, berdasarkan notulensi rapat mediasi Ombudsman 4 Oktober, Ombudsman menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran oleh DJP. Sorry, itu notulensi ya, bukan pendapat Ombudsman. Mohon maaf, Ombudsman tidak berpendapat seperti itu. Itu notulensi ya, notulen. Aduh, si oknum ini makin bingung dia. Ombudsman juga menegaskan bahwa DJP melalui pemeriksaan pajak hanya memberikan toleransi waktu kepada wajib pajak, yang kemudian disalahartikan oleh PT Arion sebagai alasan pelanggaran hukum. Maksudnya gimana? Toleransi waktu kepada wajib pajak. Mohon maaf nih. Ini mungkin maksudnya yang melanggar hukum melewati 6 bulan, oke? Pemeriksaan pajak itu maksimal 6 bulan, teman-teman ya. Itu sudah diatur di undang-undang, diatur di PMK, dan tertulis di dalam surat pemeriksaan kita. Ya, coba deh, lu yang kena periksa, nonton deh, lihat deh surat pemeriksaan lu. Ya, sudah ada tertulis pemeriksaan ini jangka waktu maksimal 6 bulan, paling lama 6 bulan. Pemeriksaan PT Arion melewati 6 bulan. Artinya apa? Artinya melanggar hukum, guys. Oke? Artinya melanggar hukum. Cuman si oknum ini berpikir, kami nggak melanggar hukum katanya.
Ya, kami nggak melanggar hukum. Kalaupun kami melanggar hukum, nggak peduli dia. Pokoknya pelanggaran ini tidak dapat menyebabkan batal SKP katanya. Kan kacau kalau si oknum begitu mikirnya. Dan terbukti, teman-teman, terbukti oknum ini benar, teman-teman ya. Benar bahwa mereka menang di pengadilan. Tetapi mohon maaf, ternyata mereka sudah kalah di keberatan ya. Kalah di keberatan, PT Arion sudah menang sepenuhnya, teman-teman ya. Tetapi ada yang dikembalikan, ada yang dikembalikan nanti sedang digugat juga ke pengadilan. Tidak berhenti di situ, PT Arion Indonesia melanjutkan perkaranya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak Oktober 2023 ya. Gugatan tersebut terkait 15 STP dan SKP beserta pembetulannya. Proses persidangan Januari sampai Juni 2024 betul. Selama persidangan, PT Arion bahkan mengunggah hasil rekaman sidang di media sosial dengan dalih untuk mengedukasi wajib pajak. Betul ya? Namun, DJP menegaskan bahwa edukasi harus berbasis pada kebenaran hukum dan fakta yang sah. Memang betul ya. Katanya Pak Vincentius Sukamto, Kepala Bidang Penyuluhan Jatim 3. Loh. Pak Vincentius yang diupload di dalam media sosial dan YouTube itu adalah utuh, Pak. Utuh apa adanya dari persidangan. Begitulah edukasi wajib pajaknya. Bukan dengan dipotong-potong, bukan dengan di kantor lu yang tidak boleh merekam, Pak Vincent. Mohon maaf nih ya. Kalau di Kanwil tidak boleh merekam. Itu bukan edukasi. Itu namanya upaya korupsi, Pak ya. Upaya korupsi dengan tegas kunyatakan ya. Tapi di negeri Konoha. Kalau di kantor Pak Vincent tidak boleh merekam, itu upaya yang bagus ya. Oke. Hingga akhirnya pada 27 September pengadilan pajak memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PT Arion. Ini betul, teman-temannya betul ya, betul ya. Jadi terbukti benar katanya si oknum Wisnu itu ya bahwa kalau lu tidak punya kenalan di pengadilan, lu nggak bisa menang ya. Terbukti benar dia ya, kalah semuanya. Tetapi mereka tidak ingat atau mungkin lupa atau mungkin belum dikasih tahu ya si admin medsosnya bahwa seluruh keberatan sudah dikabulkan ya. Putusan ini memperkuat kesimpulan Ombudsman bahwa DJP telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mohon maaf ya, Ombudsman tidak berkesimpulan seperti itu. Itu notulensi rapat ya. Itu notulensi. Putusan pengadilan pajak bersifat final dan mengikat atau inkrah, menandakan bahwa seluruh objek sengketa telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini juga salah. Mohon maaf nih, siapa yang ngomong sih? Vincent yang ngomong. Mohon maaf ya Pak Vincent, lu salah persepsi ya. Putusan pengadilan pajak ada dua, terhadap gugatan atau terhadap banding. Berbeda ya. Banding masih jalan, bos. Masih jalan ya. Sedangkan, sudah nggak perlu. Banding sudah tidak perlu karena sudah menang di keberatan ya. Gugatannya kalah betul, tapi gugatan kalah tidak berarti lu menjadi berkekuatan hukum tetap. Tidak begitu konsepnya. Ini orang nggak ngerti hukum. Mohon maaf nih Pak Vincent, nggak begitu persepsinya, nggak begitu. Aduh, gue bingung. Aduh, jadi yang berkekuatan hukum tetap itu kalau kalah dibanding, teman-teman ya, kalah dibanding. Kalau kalau kalah di gugatan beda. Gugatan itu mempermasalahkan legal formal, itu tidak mempermasalahkan substansi, teman-teman ya, beda, teman-teman ya. Pak Vincent. Aduh Pak Vincent, kita ulang lagi. Kita lanjutkan. Kemenangan DJP dalam kasus ini menunjukkan bahwa kami selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Loh, aturan sudah dilanggar, bos. Aturan sudah dilanggar, Pak Vincent. Aturan sudah dilanggar. Dan teman-teman lu itu sudah dengan bangga menyatakan di depan pengadilan bahwa dia bangga dia telah melaksanakan pelanggaran undang-undang. Ya, dia nyatakan di di sidang kok. Dan senantiasa transparan dalam setiap proses pemeriksaan. Putusan ini adalah bukti nyata bahwa DJP telah bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sudah dilanggar, Pak Vincent. Aturannya sudah dilanggar dan si oknum teman-teman Anda itu di Kanwil Jatim 3 sudah mengakui dan menyatakan bangga dia melanggar undang-undang ada di pengadilan, ada di rekaman persidangan. Silakan dibuka persidangannya ya. Dia bangga, dia bilang, kami melanggar melanggar jangka waktu pemeriksaan dan tidak masalah dia bilang. Oke. Ini Pak Agus nih bilang, apakah tipe 27 September 2024? Betul ya, betul Pak. 27 September ya sudah gue balas nih, betul. Terus gue bilang nih, admin digitalnya nggak tahu ya kalau sudah kalah di keberatan. Gue ketawa berkali-kali tadi ya membaca ini. Memang dia nggak ngerti, memang dia nggak tahu kalau dia sudah kalah di keberatan. Aduh, si admin medsosnya. Ini kalau besok dihapus kontennya, gue sudah rekam nih ya. Ini konten ngakak of the day kata gue ya.
Ngakak udah deh, kenapa? Dia dia bangga dia menang di putusan gugatan, dia lupa, dia nggak tahu kalau dia sudah kalah di keberatan. Aduh. Terus gue tanya, beneran nih medsosnya admin resmi Jatim 3 bukan kena hacker nih? Beneran nih? Jangan-jangan kena hacker. Kalau kena hacker nggak apa-apa lah ya, kita ampuni lah ya. Serius nanya, Oknum Wisnu masih sehat? Ini gimana nih Oknum Wisnu nih? Kemana dia ya? Coba deh kita undang Oknum Wisnu untuk ikutan kita podcast deh kalau mau ya. Podcast sama kita aja Pak ya, supaya supaya bisa clear ya. Em, apakah masih bangga ya melanggar hukum? Apakah masih bangga melanggar jangka waktu pemeriksaan? Tapi ini ada orang yang selamat ke ke kepada Jatim 3 ya. KBB Jatim 3. Followernya nol. Hah? Ini serius nih. Dia Restio Hana. Followernya nol. Akunnya privat. Gimana sih lu? Dia mau follow 600 orang, tapi follower dia nol. Wah, apakah ini buzzer? Apakah ini buzzer? Kita nggak tahu teman-teman ya. Pak Senimo mengatakan kalah gugatan menang keberatan. Nah, ini teman yang ngikutin teman-teman ya. Ini wajib pajak yang ngikutin kasusnya. Dia tahu ya, kita sudah menang di keberatan. Oke. Udah ada 120 like. Mudah-mudahan konten ini tidak dihapus teman-teman ya. Kalau konten ini dihapus ya kita masih ada rekamannya ya. Sudah gua publish di video ini ya. Jadi gue berpikir pejabat-pejabat ini gimana ya cara mereka ya. Nggak sadar gitu ya, nggak sadar sudah tahu dia salah, dia nyatakan di pengadilan, dia bangga di pengadilan dia salah, dia tidak tetap tidak mau merevisi keputusannya, kemudian dia menang di gugatan, dia publis di media sosial, dia lupa, dia tidak tahu kalau dia sudah kalah di keberatan. Ampun gua kalau jadi kepala kantornya ya. Kalau gua jadi kepala kantor si Tribowo, gua plak nih akun media sosialnya, si media sosial manajernya ini ya. Lu nggak tahu kita udah kalah di keberatan. Aduh, aduh, bisa ketawa deh. Oke, teman-teman ya, itulah eh, ngakak of the day ya. Kira-kira ya negara ini jangan terlalu serius, teman-teman ya. Kita mesti sering-sering juga berlelucon ria, sering-sering juga kita berketawa-tawa supaya ada humor dalam hidup kita. Teman-teman ya. Oke, semoga terbantu, sampai jumpa lagi.